Irfan Hadi Pratama, NIM akhir 114. Saya Fathur Rahim Arifai dengan NIM akhir 0023. Saya Muhammad Rizal Wahyudi dengan akhiran NIM 037. Saya Putri Batubara dengan NIM 046. Saya Sejasti Kurniawati NIM 03. Studi kasus yang kita ambil yaitu suatu perusahaan sedang melakukan riset terhadap volume penjualan. Perusahaan ingin mengetahui apakah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap volume penjualan, apakah faktor harga, biaya promosi, jangkauan distribusi, kualitas produk, dan layanan pelanggan mempengaruhi volume penjualan. Lalu hipotesis dibuat untuk menguji pengaruh masing-masing variabel maupun secara bersama-sama terhadap volume penjualan. Variabel penelitian yang digunakan yaitu S1 variabel harga, S2 variabel biaya promosi, X3 variabel jangkauan distribusi, X4 variabel kualitas produk, X5 variabel layanan pelanggan, dan Y volume penjualan. Lalu kita buka Excel dan kita blok, kita blok tanpa nomor sampai ke bawah. Kita Ctrl C, terus langsung saja kita buka SPSS, kita pilih data view, kita klik kanan, kita paste with variable name. Nah, di sini sudah. Lalu gini kita klik dua kali. Ini measure-nya kita ganti scale semua. Ini guys. Nah, lalu untuk namanya itu kita ganti Y. Terus ini kita harganya itu kita ganti X1 ya, promo kita ganti X2. Tapi kan tak olah Pak. Tapi kan aku gak juga nak ibu Pak. Nanti beauty Ustaz. Kita ganti X3. Ini kita kontrol A, kita ganti X4. Layanan pelanggan kita kontrol A lagi. Ini kita ganti X5. Lalu kita lalu kita pencet analyze. Nah, kita pilih regression. Langsung saja kita pilih linear ini. Nah, yang Y itu kita masukkan ke independen dan sisanya yang XX ini kita masukkan independen. Nah, kalau sudah termasuk semua Y dan XX nya ini, langsung saja kita klik OK. Langsung saja kita muncul ini. Nah, kalau sudah muncul tabel-tabel sing seperti ini, kita klik kanan, kita pilih copy as dan kita pilih image. Terus nah, kita copy as semua, kita klik image semua. Lakukan cara yang sama di tabel-tabel yang sama. Yang berikutnya, Yes. Sebentar guys, agak repot ini. Baru kena. Nah, kalau sudah kita salin semua, kita klik Word yang ini. Kita klik Windows V untuk mengetahui data-data yang kita salin. Nah, ini lalu kita Windows V lagi, lalu kita Windows V lagi, lalu kita Windows V lagi, dan selesai. Dan nanti akan dilanjutkan oleh my friend saya. Dari variabel entered atau removed A. Tabel variabel tersebut menjelaskan variabel-variabel apa saja yang merupakan variabel independen dan apa yang menjadi variabel dependen. Terlihat bahwa yang menjadi variabel independen adalah variabel harga X1, biaya promosi X2, jangkauan distribusi X3,
jangkauan distribusi lagi X4 dan layanan pelanggan X5. Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah volume penjualan Y. Setelah variabel inter, selanjutnya model summary. Tabel model summary merupakan tabel koefisien determinasi atau uji kelayakan model. Nilai ini ditunjukkan pada kolom adjust R square karena variabel independen lebih dari 2, di mana variabel independen hanya 1 atau 2, maka yang dilihat adalah kolom R square. Berdasarkan hasil perhitungan di atas terlihat bahwa nilai R2 square adalah sebesar 0,897 atau 87,9%. Artinya adalah bahwa variabel independen harga X1, biaya promosi X2, jangkauan distribusi X3, jangkauan distribusi X4, dan layanan pelanggan X5 mampu menjelaskan variabel dependen atau volume penjualan Y sebesar 87,7%, sedangkan sisanya sebesar 10,3% oleh variabel lain di luar model. Nilai koefisien determinasi sebesar 87,7% menunjukkan bahwa model regresi ini layak. Dikatakan layak karena memiliki nilai koefisien determinasi lebih dari 50%. Terus yang ketiga yaitu tabel ANOVA. Adalah tabel yang menunjukkan uji regresi secara simultan bagaimana pengaruh variabel harga X1, biaya promosi X2, jangkauan distribusi X3, jangkauan distribusi X4, dan layanan pelanggan X5 secara bersama-sama mempengaruhi volume penjualan atau Y. Hipotesis yang diajukan adalah H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel harga X1, biaya promosi X2, jangkauan distribusi X3, jangkauan distribusi X4, dan layanan pelanggan X5 secara simultan atau bersama-sama terhadap volume penjualan Y. Terus H1, terdapat pengaruh yang signifikan variabel harga X1, biaya promosi X2, jangkauan distribusi X3, jangkauan distribusi X4, dan layanan pelanggan X5 secara simultan atau bersama-sama terhadap volume penjualan Y. Terus dasar pengambilan keputusan 1. Bila nilai F hitung kurang dari theta tabel maka H0 diterima. Bila nilai F hitung lebih dari theta tabel maka H1-nya itu diterima. Terus dasar pengambilan keputusan 2. Bila sig lebih dari 0,05 maka HO diterima. Bila nilai sig kurang dari 0,05 maka H1 diterima. Keputusan yaitu berdasarkan pengambilan keputusan 1 diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 86,740 lebih dari F tabel sebesar buka kurung DF sama dengan 5 dibagi 44 A sama dengan 5%. Tutup kurung 2.42704 sama dengan 2,43 jika dibulatkan. Yang diperoleh dari jumlah data dikurangi dengan jumlah variabel independen dan dependen yaitu 6 buka kurung 49 dikurangi 5 sama dengan 4 tutup kurung, sehingga H1 diterima. Nilai F statistik dapat diperoleh dari lembar tabel statistik yang biasanya terdapat di lampiran buku-buku statistik. Namun sebenarnya nilai F statistik dapat dicari dengan menggunakan program Excel. Langkah-langkahnya itu bisa dilihat nanti di modulnya kami. Sedangkan berdasarkan pengambilan keputusan 2 diketahui bahwa nilai sig adalah sebesar 0,001 0,05 sehingga H1 diterima. Tabel koefisien, di mana tabel koefisien di atas adalah tabel yang menunjukkan uji regresi secara parsial atau secara sendiri-sendiri melihat bagaimana pengaruh variabel harga, biaya promosi, jangkauan distribusi, kualitas produk, dan layanan pelanggan sendiri-sendiri dalam mempengaruhi volume penjualan, di mana menjelaskan melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
Hipotesis yang diajukan adalah H0. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X terhadap variabel Y. Kemudian H1 artinya terdapat pengaruh yang signifikan variabel X terhadap variabel Y. Adapun dasar pengambilan keputusan, dasar yang pertama, bila nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian bila nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Dasar pengambilan keputusan kedua, apabila nilai stiknya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Namun bila nilai stiknya lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Kemudian keputusan yang diperoleh dari hasil analisisnya seperti ini. Nilai T tabel statis diperoleh dari nilai T tabel yang ada di lembar tabel statis yang biasanya terdapat pada lampiran buku statis. Selain itu, nilai T statis juga dapat diperoleh dengan menggunakan Excel. Rumusnya bisa dilihat seperti ini. Ada juga di modul. Kemudian kesimpulan yang dapat dari hasil analisis correlation ini itu adalah variabel harga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap volume penjualan. Yang kedua, variabel biaya promosi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap volume penjualan. Yang ketiga, variabel jangkauan distribusi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap volume penjualan. Yang keempat, variabel kualitas produk berpengaruh signifikan secara parsial terhadap volume penjualan. Dan yang terakhir, variabel layanan pelanggan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap volume penjualan. Untuk model regresi, pada hasil analisis ini diperoleh hasil bahwa semua variabel yaitu harga, biaya, promosi, jangkauan distribusi, kualitas produk, dan layanan pelanggan memiliki pengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Adapun model regresinya dapat disusun berdasarkan temuan analisis ini adalah Y sama dengan 416,967 dikurangi 0,005 X1 ditambah 36,949 X2 plus 5,723 X3 plus 29,943 X4 plus 30,777 yaitu X5. Dari model regresi ini dapat diambil model beberapa simulasi model regresi sebagai berikut. Yang pertama, tanpa adanya intervensi harga, biaya promosi, jangkauan distribusi, kualitas produk, dan layanan pelanggan, maka nilai volume penjualan adalah 416,467. Ketika terjadi peningkatan dua satuan harga dan variabel lain tidak ada perubahan, maka skor kinerja adalah Y sama dengan 416,967 plus dalam kurung min 0,005 X2 plus dalam kurung 36949 X0 plus 5,73 X0 plus 29,943 X0 plus 30,777 X0 tutup kurung sama dengan 416,957 dan seterusnya. Dengan demikian adanya analisis regresi ini, maka dapat dilakukan simulasi melalui model regresi yang telah diperoleh. Kesimpulannya adalah dari hasil analis berdasarkan tabel variabel enteret atau remove variabel harga X1, biaya promosi X2, jangkauan distribusi X3, kualitas produk X4, dan layanan pelanggan X5 digunakan untuk menganalisis seberapa pengaruh variabel-variabel terhadap volume penjualan Y. Pada tabel model summary diperoleh nilai R2 atau R square adalah sebesar 0,897 atau 89,7%. Artinya adalah bahwa variabel independen harga X1, biaya promosi X2, jangkauan distribusi X3, jangkauan distribusi X4, dan layanan pelanggan X5 mampu menjelaskan variabel independen atau volume penjualan Y sebesar 89,7%, sedangkan sisanya sebesar 10,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hasil perhitungan pada tabel ANOVA menunjukkan nilai F dihitung sebesar 86,740 dengan signifikansi
0,001 sehingga seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Artinya H1 diterima dan H0 ditolak. Berdasarkan tabel koefisien diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi yaitu 0,05 sehingga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Variabel harga memiliki pengaruh negatif, sedangkan biaya promosi, jangkauan distribusi X3, kualitas produk X4, dan layanan pelanggan X5 memiliki berpengaruh positif terhadap volume penjualan. Bentuk model regresi yang dapat disusun yaitu Y sama dengan 416,967 kurangi 0,005 X1 plus 36,949 X2 plus 5,723 X3 plus 29,943 X4 plus 30,777 X5 dan selesai.